Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, saya Dr. Ridho di sini, saya jaga di sini. Bapak, namanya sinten nggih? Warliono. Bapak Waliono. Keluhan apa, Pak? Sering batuk-batuk. Batuk-batuk. Kalau usia? 75. 75, ya. Batuk-batuknya itu kalau malam-malam atau gimana? Ya siang ya malam. Oh, tapi tidak sampai parah-parah gitu Oh, ya. enggak ada. Cuma kadang-kadang batuk gitu ya. Ya. Oh iya. Berarti ini nanti saya lakukan pemeriksaan di bagian toraks. Ya. Toraks itu bagian dada. Ya. Nanti saya lakukan pemeriksaan, ada inspeksi melihat dari bentuk toraksnya Bapak. Ya. Lalu juga ada palpasi, nanti saya akan melakukan penekanan pada beberapa bagian. Ya. Perkusi itu nanti diketuk untuk beberapa bagian. Dan nanti ada pemeriksaan menggunakan stetoskop nggih. Nanti saya izin membuka baju jenengan, apakah diizinkan? Ya, izinkan. Oh iya, terima kasih nggih Pak. Nanti pemeriksaan nggih. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk pemeriksaan pertama yaitu inspeksi pada toraks pasien. Di sini kita menilai untuk frekuensi napas pasien dalam 1 menit. Lalu yang kedua adalah kita menilai simetris dari pernapasan pasien. Dan yang ketiga kita juga dapat menilai dari iktus kardis pasien. Kita hitung selama 1 menit dalam hati. Sambil kita dapat melakukan pemeriksaan inspeksi untuk melihat dari toraks dari pasien, apakah ada ketidaksimetrisan. Setelah kita hitung frekuensi napasnya, kita dapat melihat iktus kordis dari pasien, apakah nampak? Seperti tidak nampak, jadi ini normal ya. Setelah itu kita lihat juga apakah ada benjolan atau ada yang lain. Setelah kita lakukan inspeksi, kita dapat melakukan palpasi. Di sini saya minta izin kepada pasien untuk melakukan penekanan pada beberapa bagian. Bapak, saya minta izin untuk diizinkan memegang nggih. Nggih. Kita lakukan palpasi untuk semua ICS. Posisi seperti ini. Kita cari ICS dulu. Dari ICS 1 turun. Setelah kita lakukan palpasi pada pasien, kita minta pasien untuk menarik nafas. Kita lakukan seperti ini ya. Untuk bagian ini tangan berada di anterior axilla line. Silakan tarik nafas, Pak. Baik, untuk pernapasan pasien normal. Selanjutnya kita lakukan fremitus taktil. Kita minta pasien untuk mengatakan kata yang berdesis. Silakan Pak, bicara 99. 99. Lagi? 99. Lagi? 99. Kita lakukan kembali lagi. 99. 99. 99. Baik, setelah kita lakukan palpasi, selanjutnya kita dapat melakukan perkusi kepada pasien. Saya minta izin untuk saya ketuk ya Pak ya. Ya. Kita lakukan perkusi untuk bagian pada paru-paru terlebih dahulu atau toraks ya. Kita lakukan dari kiri kanan, kanan ke kiri. Kalau normal itu suaranya akan sonor untuk bagian paru. Ya, sonor ya. Nah,
Setelah kita lakukan perkusi di bagian toraks, kita lakukan perkusi untuk di bagian core atau jantung ya. Untuk jantung kita tentukan dulu batas-batasnya, yaitu di dari CS2 di parasternal kita turun, kita ketuk sampai ada terjadi perbedaan suara. Di sini masih sonor karena di bagian paru. Mungkin saya dekatkan. Sudah ada apa? Apa? Ya. Sudah terlihat di sini untuk sonor ya di CS 5 ini. Terus kita naik satu koste atau ICS. Ini adalah batas dari batas kanan jantung ya. Nah, terus kita geser untuk kita tentukan batas kirinya, yaitu di mid clavicular line di CS 5 ya. Nah, ini terdengar suaranya agak pekik ya. Ya. Setelah itu kita tentukan juga batas atas kiri jantung. Dari mid clavicular kita arahkan diagonal ke tengah sampai ada perbedaan suara. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan suaranya di parasternal line ya. Parasternal line di sini adalah batas kiri atas jantung untuk perkusinya, dan suaranya juga pekik ya, beda dengan paru-paru. Baik, setelah kita lakukan perkusi, selanjutnya kita lakukan untuk auskultasi. Untuk auskultasi sendiri, pertama yaitu memakai stetoskop. Pemegangnya seperti ini ya. Kita tempelkan di dada pasien di sebelah perifer ya. Kita minta pasien untuk bernafas biasa, inspirasi dan ekspirasi biasa. Kita tempelkan nanti dari kiri ke kanan. Silakan bernafas, Pak. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ya, untuk bunyi dari pernapasan parunya normal. Selanjutnya kita lakukan auskultasi untuk di bagian jantung ya. Di sini jantung itu memiliki 4 katup, yaitu katup aorta, pulmonal, katup tricuspitalis, dan katup semilunar. Nah, untuk katup aorta sendiri itu berada di ICS 2 parasternal dextra. Untuk ICS 2 untuk katup aorta. Baik, kita lakukan untuk katup aorta di ICS 2 parasternal line dextra. Kita dengarkan suaranya. Selanjutnya kita di katup pulmonal di ICS 2 parasternal line sinistra. Terdengar suaranya lubduk normal ya. Selanjutnya di katup tricuspitalis di ICS 4 di parasternal line dextra. Ya, setelah itu kita lakukan di ICS 5 di mid clavicular untuk katup semilunar. Baik, sudah Bapak untuk pemeriksaannya. Untuk pemeriksaannya tadi suaranya normal nggih. Nggih, untuk suara jantungnya juga normal, paru-paru normal, untuk kedalaman nafas juga normal, frekuensi juga normal. Jadi
sudah untuk pemeriksaannya, dan terima kasih tadi Bapak sudah melakukan beberapa tahapan nggih. Untuk pemeriksaan sudah selesai dilaksanakan dengan interpretasi semua hasilnya normal. Alhamdulillah. Begitupun setelah kita melakukan pemeriksaan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita bertemu dengan pasien secara langsung kembali. Bapak, tadi kan kita sudah pemeriksaan nggih. Untuk hasilnya itu insya Allah normal. Tadi karena dari bentukan dadanya itu normal, lalu suaranya juga tidak terlalu gemerisik di bagian paru, jadi insya Allah normal ya Pak. Nanti untuk obatnya nanti saya berikan nggih.